Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kita kembali berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang sebentar kita akan sama-sama dengarkan. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, hati kami sungguh dipenuhi dengan hati yang melimpah dengan syukur dan terima kasih, di mana Tuhan Engkau memberikan kami nafas dan kehidupan, hari yang baru yang akan kami jalani. Namun sebelumnya Tuhan memberkati renungan firman Tuhan hari ini sehingga menjadi terang yang menerangi langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini saya akan bacakan di dalam Esra pasal yang ke-7 ayat 9. Esra pasal yang ke-7 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang perlindungan Allah bagi pengikutnya. Perlindungan Allah bagi pengikutnya menunjukkan bahwa Allah menjaga dan melindungi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi perlindungan Allah tidak selalu berarti kita terhindar dari berbagai masalah yang kita hadapi dalam menjalani kehidupan kita. Tetapi itu juga berbicara perlindungan Allah adalah bagaimana Allah menyertai kita dengan memberikan kita ketenangan, memberikan kita kekuatan. Supaya apa? Supaya kita mampu menjalani berbagai kesulitan hidup yang kita hadapi. Tidak dipungkiri, hidup ini tentu selagi diberi kesempatan untuk bernafas, melakukan segala sesuatu, tentu dalam menjalani hari kita tidak luput yang namanya dari kesulitan demi kesulitan dalam hidup akibat dari pergumulan persoalan yang ada. Tetapi percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya, yang kita panggil dalam nama Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita, dia mampu dan dia mau, dia ingin, dia berkehendak untuk melindungi kita yang adalah umatnya, yang adalah pengikutnya, yang adalah percaya dan melakukan apa yang dia mau dan keinginkan. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, Esra menjadi salah satu contoh yang perlu kita teladani, bagaimana melalui hidupnya ditunjukkan bahwa perlindungan Allah bagi umatnya sungguh nyata. Jadi ada tertulis dari yang kita baca tadi dalam Esra pasal yang ke-7 ayat 9 tadi, dikatakan di sana bahwa tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat dikatakan pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem. Jadi dikatakan di sini dari awal dia berangkat dari Babel sampai dengan ia tiba ke Yerusalem, itu dia tiba dikatakan karena perlindungan Allah, karena pertolongan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Esra dan rombongannya membutuhkan waktu sekitar 4 bulan dalam jangka perjalanan yang dia tempuh untuk menyelesaikannya. Dari mana? Dari Babel menuju ke Yerusalem. Dan perjalanan tersebut bukanlah perjalanan yang mudah, karena pada zaman itu kita tahu ada banyak penjahat, ada banyak perampok, atau banyak yang saat itu berusaha untuk merampas mereka. Tetapi kita tahu dari jalan yang mereka lalui, dari perjalanan yang mereka jalani, kita melihat di sana bagaimana perjalanan mereka bisa berhasil dari Babel menuju Yerusalem berjalan dengan baik dan lancar, dan mereka sampai kepada tujuan. Jadi jalan yang mereka tuju tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Mereka terlindungi, mereka terjaga, mereka terpelihara, dan dinyatakan di sini bahwa perlindungan itu nyata. Perlindungan apa? Perlindungan yang daripada Allah. Jadi apakah yang membuat perjalanan mereka selamat sampai pada tujuan dari Babel menuju sampai ke Yerusalem? Jadi perjalanan Esra dan rombongannya lancar dan aman. Karena apa? Karena Tuhan yang mereka sembah, Allah yang mereka percaya melindungi mereka. Itulah yang dikatakan tadi di dalam Esra pasal 7 ayat 9 tadi dikatakan, dari sejak awal mereka pergi dari asal mereka yaitu Babel menuju tempat tujuan mereka
Yerusalem dikatakan mereka tiba dengan selamat, mereka tiba dengan baik, mereka tiba dengan keadaan semuanya berjalan seperti yang mereka mau dan inginkan. Dan itu terjadi karena apa? Karena dikatakan di sini oleh tangan Allah yang bermurah hati, oleh tangan Allah yang melindungi mereka, oleh tangan Allah yang menjaga mereka, yang menuntun langkah mereka, yang menyertai perjalanan mereka, sehingga perjalanan mereka tiba sampai tujuan dengan selamat. Jadi peran Allah sangat penting dalam keberhasilan perjalanan Ezra dan rombongannya. Mereka sendiri yang menyatakan, mereka sendiri yang mengatakan hal demikian, yang menyaksikan hal yang demikian. Mereka sampai kepada tujuan dikatakan karena Allah yang bermurah hati, tangan Allah yang penuh kasih, tangan Allah yang kuasa, yang kuat, yang membimbing mereka, yang menyertai mereka sampai kepada tujuan. Dan itu diumpamakan dikatakan seperti Allah melindungi mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari kisah Ezra dan rombongannya, mari kita belajar untuk menyadari betapa pentingnya perlindungan Allah, perlindungan Tuhan yang kita sembah dalam hidup kita. Baik itu perlindungan secara jasmani maupun perlindungan secara rohani. Jadi perlindungan Allah melambangkan penyertaannya, melambangkan keseriusan Tuhan, melambangkan di mana Tuhan tidak meninggalkan kita, melambangkan Tuhan selalu ada bagi kita. Jadi harapkanlah perlindungan Allah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan yang kita jalani. Karena dengan Allah melindungi kita, Dia akan menyertai kita. Dengan Allah menyertai kita, Dia akan memberikan ketenangan kepada kita. Dan ketika Dia memberikan ketenangan kepada kita, bukan hanya stop di situ saja, Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga ketika kita menghadapi berbagai kesulitan, pergumulan dan persoalan yang ada, memang kita ada di hadapannya, memang kita mengalaminya, tetapi satu hal yang kita dapat bahwa Tuhan melindungi kita. Dan ketika Tuhan melindungi kita, penyertaannya akan memampukan kita, akan memberikan kita kekuatan, sehingga kita seberat apapun masalah, persoalan pergumulan yang ada, kita dapat memikulnya, kita dapat menanggungnya, kita dapat melewatinya. Karena apa? Tuhan yang adalah perlindungan kita, Dia memberikan kekuatan dan ketenangan bagi kita. Oleh sebab itu mari kita belajar untuk mempercayakan hidup kita dalam perlindungan Allah, untuk menyerahkan dan segala sesuatu dalam hidup kita kepada Allah. Karena itulah yang dikatakan dalam Amsal pasal 3 ayat 5-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dan kita percaya bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik bagi kita untuk kita jalani. Serahkanlah perjalanan kita kepada Tuhan, percayakanlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita, dan dengan demikian perlindungan Tuhan akan menyertai perjalanan hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami dari kehidupan Ezra bahwa kami membutuhkan perlindungan daripada Tuhan untuk menjalani kehidupan aktivitas kami dalam setiap hari, bahkan dalam hari ini. Biarlah Tuhan yang ada di depan kami lindungi dan tolong kami, sertai kami Tuhan, supaya kami dengan ketenangan, kekuatan yang daripada Tuhan bisa menjalani hari yang akan kami jalani sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan kami akan membuat kami berhasil dan beruntung, sehingga melalui hari ini kami menyaksikan bahwa Tuhan adalah perlindungan yang menolong menyertai kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menjalani hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.